Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, Rabu ini kita kembali dipertemukan setelah Rabu kemarin. Mohon maaf kepada Mbak Ita, memang belum ditakdirkan Allah begitu saja. Saya tidak bisa membersamai ibu-ibu. Semoga pertemuan kita siang hari ini akan menambah kebaikan pada kehidupan kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk perempuan-perempuan yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan siapa orang hebat, ibu akan menjawab apa? Orang hebat yang pendidikannya tinggi, yang rumahnya mentereng, yang tunggangannya mobil, yang penampilannya moncer, apa maningnya? Yang duite oke, sing perhiasane itu kita. Tapi kata Allah di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Itu hebat menurut kita. Tapi menurut Allah, orang yang hebat itu siapa? Rijalun, laki-laki dan perempuan, pemuda, orang-orang yang muda, yang tidak dilenakan oleh perniagaan. Meskipun kita jualan, meskipun kita dagang, meskipun kita bisnis, kita nggak akan terlena. Hebatnya apa? Dari berzikir Allah kita nggak berlena. Dari sholat kita nggak tinggalkan. Dari menunaikan zakat kita nggak tinggalkan. Itulah kriteria hebat menurut Allah. Maka ibu, berdoalah kepada Allah. Insya Allah ibu-ibu ini hari ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hebat. Ibu ini kan pengusaha-pengusaha. Tapi usaha ibu tidak membuat ibu lupa dari mengingat Allah. Ayo kita ngaji. Alhamdulillah nih Anissa mau terus aja Rabu biasanya 2 minggu sekali ini mau Rabu. Kenapa? Ini rijalun la tulim tijar. Ada pemuda yang tidak dilenakan oleh perdagangannya dari mengingat Allah. Kita juga tidak lalai sholat, kita juga tidak lalai menunaikan zakat. Semoga ini benar-benar menjadi tanda bahwa kita digolongkan sebagai orang-orang yang hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril. Kita mimpi aja enggak ya bu? Pernah mimpi didatangi malaikat Jibril bu? Didatangi Nabi Muhammad pernah bu? Masya Allah, ini Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril alaihi salam faqala. Suatu hari Rasulullah berkata kepada para sahabat, Jibril suatu hari datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku perkataan yang bunyinya, Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka caramu, gayamu, karepmu, tapi ingatlah fa innaka mayyitun. Pasti kamu akan mati. Jadi bu, kalau di dalam kitab penyebutan orang yang akan mati itu namanya mayyit. Tapi orang sudah mati itu namanya mayit. Nah, kalau kita kan dua-duanya sama. Maka ibu ini semuanya camat, apa bu? Maka ibu jangan tersinggung kalau para mayit yang saya hormati jangan tersinggung. Kita nggak boleh tersinggung karena memang kita akan mati. Jadi jangan kaget kalau ada seorang, mohon maaf ya bu, ini perempuan semua saya copot mumet keseratan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan para mayit yang saya hormati, ibu nggak boleh tersinggung. Karena kita pagi, sore, siang pasti akan didatangi malam. Kemarin di pengajian sore saya sampaikan ibu, mungkin suami ibu ada yang berkantor.
Kalau bekerja mulai dari jam 9 sampai jam 4. Jam kerjanya jelas. Kalau jam 4 pulang kemana? Ke rumah. Kalau malaikat maut jam kerjanya berapa jam? 24 jam setiap saat. Kalau suami ibu punya tempat untuk bekerja, mungkin ada yang di warung, ada yang di toko, ada yang di kantor. Setelah tutup kantornya pulang. Kalau malaikat maut kantornya di mana? Di mana-mana. Maka nanti malam dia bisa berkantor di rumah kita, Ibu. Maka Ibu, beberapa waktu yang lalu mungkin kita serentak mendapatkan satu video yang luar biasa, Ibu. Seorang qori yang sedang membaca surat, kemudian tiba-tiba suaranya lemah dan kemudian beliau langsung subhanallah. Kalau ada orang yang mati seperti ini, Bu, ketika ada orang baik kita kenal, kemudian beliau meninggal dalam keadaan yang baik, berdoalah kepada Allah. Kalau kita sayang sama beliau, kita kenal dengan beliau, kita biasa bersahabat dengan beliau, kemudian beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka berdoalah kepada Allah, besok kita akan dicari oleh beliau. Itulah kenapa kita dianjurkan berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau ada teman kita yang mati dengan cara yang baik, kita akan dicari insya Allah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata malaikat Jibril kepada Muhammad, hiduplah sesukamu, sekarpe bahasa wono sopone, ngono arep sembayang ngono ora, harap menutup aurat silahkan, mau dibuka silahkan, mau bermusuhan silahkan, mau berdamai silahkan, mau iri silahkan, nggak iri silahkan. Fa innaka mayyitun, tapi kita semuanya pasti akan mati. Ada nasihat yang selalu berbicara ini. Kalau Mbak Eva lagi bicara, ustadz yang lain lagi bicara, namanya nasihat yang ada bunyinya itu. Tapi ada nasihat yang tidak pernah berbicara dengan kita. Itulah yang disebut dengan kematian. Gak pernah ngomong kan Bu kematian? Cukup menjadi nasihat untuk kita. Masya Allah. Berapa orang yang sudah kita takziah? Sudahkah kita ambil pelajaran dari kematian? Suatu saat kita akan mati. Lihat anak-anak kita yang masih kecil, mungkin cucunya ibu, mungkin putranya ibu. Nah, uangnya siapa yang dimasukkan? Oh, Budi mundur, iya. Duduk lagi. Fa innaka mayyitun. Jadi Allah itu sangat tidak peduli, Bu. Dalam tanda kutip, kita mau berbuat seperti apa bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Maka ada ayat in ahsantum li anfusikum. Ibu ngaji ke Anissa bukan buat pengurus Anissa, apalagi buat gurunya, enggak, apalagi buat ustadznya enggak. Kita ngaji pahalanya buat siapa? Sendiri. Ibu nggak datang, ibu nggak sholat, bukan buat orang lain. Ibu pura-pura baik bukan buat suami ibu. Ibu berbakti kepada suami ibu bukan untuk suami ibu, tapi ibu sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Ibu baik dengan teman bukan sedang baik dengan teman ibu, tapi kita sedang baik dengan teman kita. Kemudian Jibril berkata lagi, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah apapun yang engkau cintai. Mau cinta harta boleh, mau cinta orang juga boleh, mau cinta kawan juga boleh. Tetapi suatu saat pasti kamu akan berpisah darinya. Silahkan ibu mencintai apa. Katakan ibu punya barang yang pokoknya lungan orang gawa kue, rasanya orang ujuk nyong. Nah, ada identitas yang tidak pernah lepas dari cintai. Suami cintai, Bu. Suatu saat pasti kita akan ditinggalkan atau meninggalkan suami kita. Yang kemarin di kajian tafsir saya sampaikan, selesai memandikan mayat, saya peluk suami saya bilang, ayah, besok kalau bunda mati duluan, ayah yang mandiin saya ya. Benar-benar pesan, Bu. Kalau habis takziah itu rasanya kita mau segera nyusul mati, Bu. Nanti kalau ayah pengen nikah lagi, cari istri yang lebih solihah. Kalau nggak lebih solihah, rugi lah, Bu. Kan begitu. Jangan nanti kalau aku nikah, kalau aku mati jangan nikah lagi ya, gitu. Takut mati karena suaminya takut. Nanti suami kita lebih sayang lagi sama istri yang baru. Kita nggak dibeliin mobil, yang baru nggak gitu pikirannya. Itu malam itu, ya Allah, Masya Allah. Silahkan cintai suami Anda, tapi pasti suatu saat kita akan berpisah. Ada seorang suami istri berdialog, Pak, kalau papa umurnya 100 tahun, mama umurnya 99 tahun, 309 tahun berapa?
364,99 jam gitu ya Bu. 99 menit. Berarti 1 menit nggak hidup sama. Kata suami saya nggak mau matinya kayak gitu. Kenapa? Kalau kita mati bareng-bareng kasihan anak kita. Itu artinya harus ada yang duluan atau ada yang silahkan ibu. Ibu cintai harta benda ibu boleh kok. Boleh. Kalau ada orang pakai barang murah, terus kita pakai barang mahal, terus kenapa? Kalau ada orang rumahnya jelek, terus rumah kita baik, terus kenapa? Demi Allah, pejabat dengan tidak pejabat kalau mati bau bangkainya sama. Kalau orang lain tidak keren seperti kita, terus kenapa? Demi Allah, orang kaya sama orang miskin kain kafannya sama. Apa kerendahannya dibedain? Mungkin bedanya karangan bunga. Kalau ibu yang meninggal karangan bunganya berjejer-jejer di depan rumah. Saya nggak pengen kalau cuma dikirim karangan bunga Bu. Saya pengen dikirim doa. Silahkan cintai harta benda ibu. Ibu cinta rumah mati-matian kan Bu? Ibu mobil keberat aja gimana Bu? Emang hati kita keberat-berat dengan penyakit nggak pernah dipikirkan. Silahkan cintai harta benda ibu secinta-cintanya. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan mereka semuanya. Kemudian Jibril berkata, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bi. Dan berbuatlah sesuka Anda. Tetapi suatu saat Anda pasti akan membayar perbuatan Anda. Nggak usah nunggu akhirat Bu. Biasanya kita kalau habis berbuat baik, tiba-tiba dapat kebaikan, kita bilang gimana? Ya Allah, kayaknya yang nembe wae aki niat terus maring Gusti Allah di. Ketika kita berbuat jahat, tunggu aja beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian datang balasan Allah pada kita itu di dunia. Dan di antara pekerjaan yang buruk yang akan dicepatkan azabnya di dunia adalah seorang yang durhaka kepada orang tua. Bagian dari kasih sayang Allah kepada kita adalah itu, kalau Allah sayang sama kita, kalau kita berbuat kesalahan, Allah akan tegur kita di dunia. Tapi kalau Allah nggak sayang dengan kita, semuanya akan ditunda. Di dunia kita enak, terus di akhirat sedikit pun kita nggak dapat apapun. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini pesan Jibril. 1, apa tadi Bu? Hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti akan ingat. Cintailah apapun yang ingin kau cintai, tapi suatu saat engkau pasti akan meninggalkan. Yang ketiga kata Jibril, lakukan, berbuatlah sesukamu. Kamu mau zina, kamu mau gunjing, kamu mau jahat, kamu mau korupsi, silahkan. Fa innaka mujzi'un bih. Tapi suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas. Maka ibu, ada seorang ulama menasihati kepada kita, jangan pernah mengatakan sesuatu ucapan kecuali ibu punya jawabannya di hadapan Allah. Contoh, saya ngomongin Mbak Ratna misalnya ya. Oh, Mbak Ratna itu Masya Allah baik, dermawan. Ketika Allah nanya, saya jawabnya gimana? Ya memang Mbak Ratna dermawan, baik kok. Tapi kalau saya bilang, Mbak Ratna mah orangnya munafik misalnya, ya kan? Kemudian Mbak Ratna mah orangnya begini. Kalau Allah nanya saya jawabnya bagaimana? Kamu dalilnya apa kok mengatakan saudaramu seperti itu? Jadi ingat kalau mau bicara, kalau dibalik tanya harus punya jawabannya. Sekarang kalau Allah nanya, hari Rabu jam 2 siang tanggal 26 ya Bu, kamu ada di mana? Jawabannya gimana kita Bu? Enak kan Bu? Tapi kalau ibu sedang dangdutan misalnya saat ini, kemudian Allah bertanya pada jam yang sama, hari Rabu jam 2 siang tanggal 26 kamu di mana? Dangdutan. Kenapa kamu milih dangdutan daripada ngaji? Mau jawab apa di hadapan Allah? Ini ibu masih hidup. Kita masih bisa berpikir jawaban kita. Ketika kita di hadapan Allah nggak ada pilihan. Yang jawab itu adalah kaki kita. Kenapa dia milih ke dangdutan daripada Bu, TV itu datang ke rumah kita didatangin atau datang sendiri? Datangin. TV itu di rumah kita nyala sendiri atau kita yang nyalakan? TV itu nyala dangdut, kita yang milih atau TV-nya sendiri muni dangdut? Jadi yang dosa siapa Bu? Tangan kita kan? Maka tangan kita yang akan berbicara, oh nyong bian sing milih dangdut pantura timbang ngrungokake mamah dede. Kita. Silahkan.
Kemudian Jibril menutup nasihatnya, "Tsumma qala ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail." Kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia saat malam hari dengan mendirikan salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kekayaannya, kehebatannya adalah ketika dia merasa cukup dari orang lain. Ibu, hati-hati. Kita kadang bergantung sekali dengan seseorang. Kadang-kadang kita bergantung sekali terhadap sesuatu. Bagian daripada izzahnya seseorang, kita tidak pernah menyandarkan diri kita kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai mukadimah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang bab cemburu. Wah, asik nih kayaknya ibu. Ibu suka cemburu nggak sama suami ibu? Apa suami ibu suka cemburu nggak sama ibu? Beneran ibu ya? Oh, suka periksa HP itu sukanya cemburu. Ibu, kalau ibu pakai ketek kelihatan di depan orang lain, suami ibu diam aja, namanya suami ibu cemburu atau tidak? Ibu memamerkan paha ibu di depan laki-laki lain, suami ibu nggak melarang, suami ibu cemburu atau tidak? Enggak. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu hari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu perempuan tua. Datang seorang perempuan tua. Tiba-tiba Rasulullah melepas surbannya. Ketika perempuan itu mau duduk, Rasulullah menggelarkan surbannya supaya perempuan itu duduk, bajunya tidak kotor, duduk di atas surban. Kemudian Rasulullah terlihat begitu hormat, begitu sopan, begitu lembut berbicara dengan perempuan ini. Ketika perempuan ini berlalu, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sih perempuan tadi? Orang sudah tua ini sampai engkau melepaskan surbanmu agar dia bisa duduk di atasnya. Dan kenapa engkau begitu baik dengan perempuan ini?" Siapa ternyata perempuan ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah seorang perempuan yang selalu datang menyambangi Khadijah saat Khadijah masih hidup. Maka Khadijah ketika perempuan ini datang selalu menghormatinya, selalu menyambutnya dengan baik. Maka aku ingin berlaku kepadanya seperti Khadijah berlaku kepadanya. Kemudian Aisyah bilang apa, Bu? "Ya Rasulullah, kan mekerna wong wadon sing tua kae, sing wis nang jero lemah. Tidakkah engkau sudah dapat gantinya seorang gadis yang cantik?" kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, seandainya ucapanmu tadi dilemparkan ke dalam lautan, niscaya seluruh lautan dari timur dan barat itu akan menjadi busuk gara-gara kata-katamu. Demi Allah, wahai Aisyah, tidak akan ada perempuan yang mampu menggantikan kedudukannya di dalam hatiku. Khadijah beriman saat semua orang tidak beriman kepadaku. Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk aku berjuang di jalan Islam. Khadijah lah yang rela mengandung anak-anakku dan hanya Khadijah yang memberikan aku keturunan. Dan Khadijah lah yang mengatakan beriman kepadaku pertama kali saat semua orang kafir Quraisy mengatakan, maka tidak akan pernah ada perempuan yang menggantikan Khadijah di dalam." Ini Khadijah sudah meninggal. Kira-kira kalau kita sudah meninggal, terus ada ibu-ibu datang ke rumah, tanya sama suami kita, "Pak, biyen ke Mbak Eva wonge keprege sih?" Kira-kira suami kita cerita apa tentang kita, Bu? Yang kayak Khadijah tadi ya, Bu? Wah, suamiku malah Bu, fotonya udah maaf ya Bu, saya ini kelihatan memang sengaja. Saya coba. Fotonya sudah diganti dengan foto yang baru, baju kita sudah dilipat di dalam kardus, bau-bau tentang kita sudah mulai di. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, belajar dari cemburunya Aisyah, jadilah seorang istri yang ketika kita sudah meninggal, suami kita akan bercerita kepada seluruh manusia yang berjumpa dengannya bahwa kita adalah istrinya yang terbaik yang pernah mendampingi. Maka gak akan takut kita mau suami kita nikah lagi. Rasulullah nikah lagi dengan Aisyah setelah Khadijah
meninggal. Ibu perlu diketahui Rasulullah tidak menikah ketika Khadijah masih hidup. Rasulullah itu menikah lagi saat Khadijah sudah meninggal, baru Rasulullah menikah lagi. Betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Setelah Rasulullah menikah kepada Aisyah, tetap yang di dalam hatinya ada cinta yang begitu besar kepada. Jadilah istri yang demikian. Yang saat jasad kita sudah ditenggelamkan ke dalam bumi pun, suami kita tidak bisa melupakan kebaikan kita karena kehormatan kita kepada suami kita. Jangan sampai kisah seperti laki-laki yang solih yang punya istri cerewet. Masih ingat kan? Ketika adiknya datang ke rumah, Assalamualaikum. Orang-orang cerewet judes jawabnya salam gimana? Oh, kok persis. Lo kok persis. Waalaikumsalam. Di mana kakakku? Kata si adik ini. Kemudian istri ini mengatakan, kakakmu sedang mencari kayu bakar di hutan. Kemudian sang adik berpikir, Masya Allah, bojone nang omah dandan ayu kayang kono, kakangane nyong aki luru kayu. Kayak ngapa idai rupane kakangane nyong saiki wong bojone yang mengkene. Datanglah sang kakak, ternyata wajahnya begitu ceria. Kemudian di belakangnya datang seekor harimau yang membawakan kayu untuknya. Qadarullah, singkat cerita, si istri cerewet ini mati, Bu. Makanya jangan cerewet-cerewet. Nanti cepat mati. Pokoknya tak boleh kabeh, termasuk oleh awake dhewe. Kemudian suaminya nikah lagi. Ketika nikah lagi, sang adik datang ke rumahnya lagi. Ketika Assalamualaikum, suaminya menjawab dengan Waalaikumsalam. Di mana kakakku? Dia sedang mencari kayu bakar. Silahkan masuk. Kemudian sang adik membayangkan, pasti wajah kakakku lebih hebat daripada kemarin. Ternyata begitu kakaknya datang, wajahnya penuh dengan peluh. Mukanya kelihatan capek. Dan tidak ada seekor harimau yang mengikuti dia. Kemudian sang adik bertanya kepada kakak, panjenengan ke pripun sih? Nalika bojone cerewet kok wajahnya malah ceria. Ketika istri Anda baik sekali kok wajahnya malah. Apa kata kakaknya? Wahai adikku, ketika aku diuji dengan kekurangan istriku yang begitu cerewet, Allah menundukkan seekor harimau untukku untuk membantuku mencari kayu bakar sehingga aku tidak pernah lelah. Tapi saat Allah mengganti ujianku dengan nikmat istriku lembut, Allah balik mengujiku. Harimau itu pergi meninggalkanku dan aku sekarang selalu harus memikul. Apa pelajarannya, Bu? Suami kita ini bukan malaikat, Bu. Maka setiap kekurangannya pasti Allah ganti dengan kita kenikmatan yang luar biasa. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihatlah, Allah itu nggak akan orang kok nggak dikasih ujian nikmat terus nih dikasih istri, tapi ditundukkan baginya seekor harimau. Ketika dikasih nikmat istri yang lembut, diuji dia, harimaunya nggak ada yang mau tunduk. Maka ibu, sesungguhnya kelebihan dan kekurangan yang Allah titipkan kepada kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, bukan untuk menjadikan kita menjadi orang yang buruk di sisi Allah. Tapi ayo kita ambil, kalau kawan kita, suami kita, saudara kita punya kekurangan, Allah sedang memberikan kelebihan pada kita dari sisi lain. Itu cemburunya Aisyah yang pertama, Bu. Dan ketika Rasulullah berkata, ya Aisyah, kata-katamu yang buruk itu kalau dilempar ke laut, laut ini jadi busuk. Maka ini pelajaran untuk kita, Ibu. Aisyah berkata satu kali dan itu lagi khilaf. Khilaf itu artinya karena Aisyah waktu itu sedang terbakar cemburu. Ibu kan ditanya minum teh manis kalau lagi cemburu, tehnya enak nggak? Enggak. Padahal tehnya enak banget. Tapi enggak, ini Aisyah lagi terbakar cemburu sehingga berkata yang demikian. Lah kita kalau ngomong elek itu biasanya lagi sadar. Pulang ngaji, mau berangkat ngaji di kendaraan ngomong, sadar nggak kita? Lah gimana kalau kata-kata kita semuanya dilemparkan ke laut? Jadi apa laut yang sudah kita saksikan? Berapa kata-kata buruk yang sudah kita ucapkan? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.